Di Indonesia pernah ada nggak sih dengar-dengaran berita tentang loan, tentang ada fee transfer segala macem? Ada zaman masuk main gitu yang Kalau sekarang free transfer banyak. banyak kejadian, kontraknya mayoritas masih Yang kayak setahun. ada biaya Kalau fee-nya atau fee loan transfer gitu. ini saya yakin ada, walaupun jarang ada dan bahkan mungkin jumlahnya juga cukup lumayan sebetulnya. Cuman di kita masih belum terbuka untuk fee transfer Ya, ini. sayang Padahal banget kalau sayang gitu. sebetulnya ini. Ya inilah aspek bisnisnya di salah Karena- satu aspek bisnis di sepak bola ya ini perpindahan atau jual beli pemain. Karena gini Pak, di Indonesia ini dengar nominal tuh tabu, Sensitif ya. sensitif. Oke, Gitu. karena gaji pun dibuka ya. Iya. Gajinya. Kalau di Kalau ya, di- kalau di kita nih Eropa kayak- kan gaji dibuka. Kayak misalkan, dibuka. wah Iya. transfer dari klub ini ke klub ini sekian miliar, orang tuh wah banyak Tapi ya. kan ada beberapa berita nih. Kalau Kita- nggak salah siapa-siapa nih yang masuk berita waktu itu? Hambali dari Persela ke Persebaya. Ah, Tapi disebutin nominalnya. Sebutin nggak waktu itu ya? Enggak ya? nggak tahu. Kan di berita kan nggak terlalu terekspos kan, cuma pindah doang. Atau mungkin bahkan Arthur Bonai juga Arthur Bonai. ada fee-nya kita nggak tahu, cuman ya. Atau si pindah. ini mungkin pemain asing juga ada nih kayaknya. Siapa? Kalau yang loan tuh terakhir tuh Escobar kan dia. Escobar dari Tapi sempat main di PSMS karena itu juga kan loan ada loan. PS PS Tira. PS Tira ke PSMS ya. Nah, di PSMS tuh ada pindahan loannya. Nah, sekarang katanya mau balik lagi ke PS Tiranya karena memang kompetisi sama-sama nggak jalan Nggak jalan, kan. ya. Cuman ada pindahnya kayak Beto juga isunya kan di berita Iya, dipinjamkan ke itu Sriwijaya. dipinjamkan ke Gitu-gitu. Sriwijaya, Karena PSMS betul. banyak, ada Okajon, ada Escobar. Iya. Tapi gini, agak lucu aja ketika kontrak setahun tapi dipinjamkan. Ya, itu kembali ke Iya kan? bagaimana jadwal kompetisinya. Dan kita kan nggak tahu kontrak setahun apa enggak. Maksudnya di sini kan nggak terbuka itunya loh. Iya, betul. Berapa tahunnya. Ya, tapi prinsipnya loan ini sebetulnya bisa terjadi kalau pemain juga memahami posisinya. Ya. Iya, ya kalaupun memang masih dalam kontrak tidak mendapatkan kesempatan main, ya bisa sebetulnya punya hak untuk berbicara itu kan kepada klub lamanya bahwa dengan pertimbangan ini bagaimana kalau saya meminta untuk dipinjamkan karena kebetulan mungkin ada klub yang ingin meminjam si pemain ini daripada dengan alasan sembunyi-sembunyi tadi, keluarga sakit, urusan pekerjaan, kuliah dan lain-lain gitu karena itu tadi lebih profesional kalau itu yang ditempuh. Jadi buat pemain-pemain juga harus mengerti juga bahwa jangan sampai dengan dengan kesepakatan klub barunya bahwa lu minta surat keluar sendiri di sana nanti baru pindah ke sini, itu nggak profesional gitu. Jadi kalian sebagai pemain profesional bukan hanya memahami haknya saja tapi juga memahami kewajibannya. Salah satunya ini tadi berkaitan dengan proses peminjaman. Tuh. Cuman mau terkait ke kontrak dikit deh, zamannya Pak Jam dulu main, ada nggak begini-begini gitu loh? Ketika bahkan sekarang baca nih pernah kontrak-kontrak pemain-pemain Iya. sekarang, ada perbedaannya nggak? Misalnya ada perubahannya nggak dari tahun 2000-an awal sampai sekarang? Ada, dulu itu nominal pasti poin Nah, pertama yang dilihat inflasi ya. kan Sampai juga. sekarang juga pasti nominal dulu yang dilihat pasti. Yang jadi catatan dulu itu biasanya adalah pajak, siapa yang membayar. Udah ada dulu. Dulu udah ada pajak itu siapa yang membayar, kemudian juga Asuransi ada. asuransi. Nah, asuransi dulu belum banyak pemain yang aware. Tapi sudah dituliskan di kontrak itu sebetulnya, cuman pelaksanaannya, implementasinya di lapangan asuransi itu baru sebatas kebijakan klub. Artinya ya penafsirannya terserah klub mau bagaimana. Yang biasanya adalah ya udah diobatin. Arti dari asuransi itu zaman dulu adalah ya udah kalau pemain sakit diobati oleh klub, hanya sebatas itu. Jadi ya enggak jarang emang treatmentnya beda-beda antara pemain inti, katakan kalau sakit dikit aja diobatinya udah benar-benar kalau perlu masuk rumah sakit. Tapi kalau pemain yang muda nggak pernah main cadangan, kalau sakit ya udah ntar kasih apa, ntar sembuh sendiri, sabar-sabar aja dulu. Nah itu sering terjadi zaman dulu itu karena memang asuransi itu bukan jadi poin yang pemain sendiri nggak aware tentang apa sih sebetulnya arti dan pentingnya asuransi buat mereka itu. Terus yang selanjutnya lagi yang paling drastis perubahan ya adalah penyelesaian sengketa. Zaman dulu itu kalau ada sengketa di kontrak itu disebut kalau ada sengketa diselesaikan
dulu masih macam-macam tuh. Kita ngalamin terakhir di kasus Gresik, yaitu ada yang pengadilan negeri menjadi rujukan penyelesaian kontrak, ada pengadilan apa sampai di kasus Gresik bahkan pengadilan ketenaga kerjaan, rujukannya ada yang di Asprop. Rujukannya Asprop. Penyelesaiannya. Tapi kalau sekarang kan sudah berubah, itu sudah disepakati bahwa forum penyelesaian kontrak itu di NDRC. Ya. Tuh. Nah, kalau dulu gue pikir gini, forum penyelesaian adalah bermusyawarah. Nah, itu lebih parah lagi. Ada juga. itu lebih parah lagi. Ada juga dulu yang ada permasalahan, ada dispute dan lain-lain tuh permusyawarahan antara klub dengan pemain. Sekarang begitu apa kata Papres yang baru-baru ini? Gue udah ke NDRC. Oh. Jadi gue perubahannya di situ lah. Mungkin yang sekarang juga mungkin ditambahkan soal ini kali ya, soal apa? Iklan kali ya. Oh, image right. Image right, betul. Nah, itu juga dulu masuk nggak ada sama sekali itu image right. Image right masuk di poin si yang 13 poin tadi sebenarnya. Yang ini tadi yang di atas. Harus ada kesepakatan lah pembahasan tentang image right, tidak lepas gitu aja. Bahkan sebenarnya nggak boleh eksploitasi satu pemain aja. Jadi harus secara kolektif balik tadi, minimal misalnya satu klub mau ada kontrak sama sponsor A mau pakai talent-talentnya pemain-pemain si klub A tersebut. Nah, itu harus minimal 3 pemain, nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri itu harus ada kontrak eksklusifnya dengan pemain bersangkutan. Kalau bertiga dipajang di stadionnya gitu atau dipajang di baliho mana, itu menjadi hak klub lah, karena secara kolektif. Nah ini tiga ya. Kalau 2 masih eksklusif kan? Nggak diatur merinci, cuman yang pembahasan yang sering terjadi di level dengan FIFA segala macam minimal harus 3, karena kolektifnya bertiga. Kalau berdua ibaratnya ya talent biasa juga bisa kan berdua kan. Kalau tiga kan sifatnya udah grup kan. Kalau kita ngomong grup kan misalnya kayak entertain pemenang grup ya minimal 3. Kalau berdua cuman duet atau duo gitu kan, masih tetap bisa jadi perorangan juga jatuhnya. Ya ini juga harus dimengerti oleh pemain ya, karena sekarang kan sudah tambah kompleks, tambah luas nih nilai-nilai di sepak bola, bukan hanya sekadar kontrak main bola dan lain, tapi juga ada nilai bisnisnya di dalam. Dan pemain-pemain juga sekarang kan value-nya juga sangat tinggi, bukan hanya mereka sebagai pesepak bola, tapi mereka juga sebagai public figur, tempat orang beriklan itu di mereka gitu. Jadi mereka harus sadar hak mereka di klub itu seperti apa, karena ya itu tadi klub juga punya hak juga kan untuk berbisnis dengan aset yang dia punya, jangan sampai melanggar hak salah satunya. Lalu apalagi setelah loan, free transfer dan fee transfer tadi? Sebenarnya cuma 3 ini aja poinnya, cuman dari masing-masing itu punya turunannya sendiri. Kayak ada free agent itu tadi yang ada boleh 2 bulan SPC, 6 bulan SPP, ada fee transfer juga ini mengacu ke kontrak pemain bersangkutan. Suka dengar kan buyout clause-nya berapa. Nah jadi misalnya buyout clause-nya 1 miliar misalnya. Nah si klub B tuh kalau udah nawar 1 miliar, klub A nggak boleh lepas karena memang buyout cost-nya cuma 1 miliar. Kecuali nawarnya 999 juta, nah itu boleh. Nggak terima. Ini kejadian juga nih, balik-balik lagi-lagi ke Inter nih. Barca mau beli Lautaro Martinez, ada buyout cost-nya. Si Martinez itu kalau nggak salah 111 juta euro. Barcelona nggak mau jual segitu. Kalau Barcelona mau nih 111 juta euro, Inter nggak bisa nolak karena udah ada buyout cost di kontrak sama pemainnya. Juga, tapi Indonesia kayak belum ada gitu ya. Ngomongin Barcelona jadi ingat termasuk si buyout clause-nya Messi kan, waktu dia ingin pindah kemarin kan di awal-awal musim. Nah itu Messi mau minta keluar nggak boleh kan isunya kan. Di toko ada buyout clause-nya kalau ada klub yang mau beli segini harganya. Atau si Messi bayar segitu. Mungkin kejadian kayak Fabregas kayaknya dia dulu pas lagi pindah dari Arsenal ke Barcelona. Banyak kalau di Eropa banyak pemain yang akhirnya nembus sendiri buyout clause-nya kan. Termasuk Tevez. Tevez ulang tahun. Mascherano. Di betul. Wesam. Dia tambahin bayarannya gitu. Karena dia mau pindah. Nah ini kan yang mungkin kalau Messi kemahalan kali ya, makanya Messi tunggu. Ini pun sebetulnya walaupun dalam konteks yang berbeda, sebetulnya juga pernah kejadian di Indonesia. Di Indonesia itu kalau ingin keluar atau peminjaman biasanya pemain mundurin diri dengan alasan yang tadi itulah yang macam-macam, mau bohong mau benar kita nggak tahu. Pemain mundurin diri, si klub itu biasanya sudah ada beberapa mungkin yang menyebutkan di
kontraknya, bahwa kalau mengundurkan diri si pemain harus ngembaliin berapa persen dari nilai kontraknya. Sering dengar nggak? Ya, Kan benar? Sisanya Iya, sisa kontraknya yang belum dibayar, apapun itu kesepakatan lah di awal di kontrak masing-masing klub, 50% dari yang sudah mereka terima seluruhnya dan lain. Dan ini biasanya emang dibayar sama pemain, dibalikin. Duitnya dari mana? Duitnya biasanya dari klub yang mau minjem itu gitu. Jadi ini sebetulnya prosesnya bukan prosesnya, mekanismenya ada. Regulasinya dan tata caranya ada, tapi di Indonesia karena tidak dipahami dengan benar, akhirnya jadi akal-akalan. Itu yang sering jadi dispute. Padahal itu ya sama aja seperti nembus buyout clause tadi kan. Ya, mendingan dibikin sistem transfer kan lebih Iya. hidup kan ini. Dan bukan dibikin sistem transfernya ada, cuman kita nggak paham dan nggak ngikutin gitu. Itu kan sama aja kan, jadi kayak bayar si buyout clause itu tadi, balikin 50% kontrak, yang bayarin klub barunya sebetulnya. Pembahasannya kurang elegan lah ya. Ji, pertanyaan gini Ji, misalkan gue mau beli Pampon nih, Pampon bayar kos dulu misalkan 1 juta gitu. 1 juta Gue misalkan. bayar 1 juta. Iya. Nah, tapi dia bisa nolak nggak? Pemain yang bersangkutan Nggak, Pampon nih. Si Pampon bisa nolak nggak? sebagai pemain nih. Sebagai pemain dia Bayar kosa kan bayarnya ke klubnya. ke klubnya. Iya, Gua bayar ke klub. Nah, nego gajinya Nah, kalau dia nggak mau pindah, dia bisa nolak itu nggak? bisa. Boleh berarti ya? Boleh. Kayak ini ya, kalau dengan main football manager aja kan, ketika kita udah beli, kita main FM nih, mau beli pemain A dari klub yang bersangkutan. Beli udah oke, kan akhirnya tahap berikutnya adalah nego gaji sama Nego gaji. pemainnya. Iya. Kalau pemainnya lagi naiknya nih di usia 22 sampai 28, pasti gajinya bisa 2 kali lipat nih dari klub lamanya. Sering main FM gitu kan, itu kalau pemainnya kita nggak sepakat gajinya ya balik lagi ke klub lamanya. Terus uang yang tadi transfer tuh balik nggak hilang? Ya nggak ada proses, nggak ada Berarti nggak proses ya. ya. Oke. Ya cuma udah deal sama klubnya, karena bayar kosnya kan 1 juta. Oke, dia 1 juta. Oh nggak bisa lah, kan bayar kos 1 juta. Oh yaudah, mau ngomong, gue nego sama pemainnya, sama bangkonnya. Oh gajinya cuma 100.000, klub lama aja gaji 200.000, nggak masuk turun. Nggak mau masih tetap main klub lama aja, ya nggak apa-apa. Jadi memang ya itu tadi, sebetulnya mekanismenya udah ada, regulasinya udah ada, cuman karena ketidakpahaman, kurang tahu tentang regulasi tersebut, akhirnya baik itu si pemain, baik itu si klub yang ingin meminjam, baik itu juga klub lama, akhirnya terjadi dispute di antara mereka. Nah ini tadi buat para pemain harus mulai mengerti mekanisme transfer juga, karena ini erat hubungannya sama profesionalisme pemain. Ya, jadi kalau memang udah nggak betah dengan alasan nggak pernah main di klub lama, ya berbicara aja dengan pelatih, masih dibutuhkan apa nggak di tim ini gitu. Kalau memang nggak dibutuhkan, ya bicara lagi dengan manajemen klub bahwa bisa nggak saya dipinjamkan, karena mungkin ada klub lain yang ingin memakai jasa saya, meminjam jasa saya gitu. Lebih bagus saya bermain daripada di sini makan gaji buta kan, jatuhnya nggak pernah main tapi tetap digaji. Dan dari proses loan itu bukan tidak mungkin akan ada fee yang dibayarkan, menjadi income juga untuk klub lama. Jadi proses bisnisnya juga berputar kalau semua pihak memahami bagaimana regulasi dari transfer atau peminjaman atau loan. Jadi profesional itu jangan cuma hanya sebatas kata ya. Ya, iyalah, dikasih harus dipahami. Pertama harus paham dulu, baru bisa mengaplikasikan. Ya. Oke, udah clear ya, kayak transfernya Aman. udah paham ya, pemain juga. 3 inilah supaya pahami, jadi nggak pemain jadi agen sendiri kemana-mana gitu. Ya, jadi kalau ada dari teman-teman Pak Wapres yang tanya, silahkan datang ke sini, berkomunikasi aja dulu lah paling tidak dengan APPI, bagaimana sih mekanisme terkait si transfer dan loan atau peminjaman ini. Ya, jadi kesimpulan dari obrolan kita soal kontrak, kemudian transfer ataupun peminjaman, ya bisa kurang lebih dilihat di catatan ini ya, bahwa pada dasarnya kontrak itu terbagi dua, pribadi dengan kolektif. Pribadi antara hubungannya antara pemain dengan klub yang bersangkutan. Itu di Indonesia sudah ada SPC, standar player contract, yang proses pembuatannya melibatkan semua pihak, pemain, kemudian perwakilan klub, kemudian juga perwakilan dari federasi. Kolektif ini belum sampai nih kejadian di Indonesia, sedangkan di Eropa atau di negara-negara lain sudah ada yang dinamakan kolektif bargaining agreement, di mana pemain itu mempunyai kontrak kolektif bukan sebagai Andri Tani, bukan sebagai Ramdhani, bukan sebagai Hansamu, tapi sebagai pesepak bola
ini berkaitan dengan regulator ataupun dengan federasi, berhubungannya ke sana sebagai kontrak kolektif. Semuanya mengacu ke RSTP FIFA, termasuk juga si SPC ini. Dan SPC itu bisa dirubah ya. Tahun ini, 2 tahun atau 3 tahun itu bisa berubah. Panjang waktunya. Tetap ini yang mengacu ke RSTP FIFA. Nah, kemudian tentang transfernya itu sendiri ada 3 modelnya, yaitu yang free transfer. Ini kalau kontrak habis, pemain menjadi free agent, yang di Indonesia mayoritas karena kontrak masih setahun. Kemudian juga fee transfer ini, bagaimana adanya fee dalam proses transfer ini terjadi kepada pemain yang masih dalam masa kontrak tapi dibeli oleh klub baru, oleh klub lain. Dan ini sebetulnya bisnis sepak bola itu salah satunya adalah di sistem transfer ini, transfer pemain. Dan ini kalau bisa berjalan juga akan bisa mendukung kemajuan sepak bola di Indonesia sendiri. Sudah ada beberapa yang terjadi di Indonesia, walaupun jumlah orangnya masih sedikit, jumlah fee-nya belum dipublish gitu. Nah, kita berharap nanti suatu saat ini sudah kayak di Eropa aja, di Indonesia, bahwa si A ditransfer klub ini seharga sekian ini. Jadi sebuah kebanggaan juga, jadi sebuah prestis, sekaligus juga bernilai bisnis. Dan yang ketiga adalah loan atau peminjaman. Ini lebih simpel sebetulnya dari si fee transfer ini, di mana biasanya di Indonesia nih yang kejadian adalah pemain yang nggak dapat jam terbang, nggak dapat main, jadi cadangan, ingin pindah ke klub lain dalam masa kontrak, bisa melalui proses loan. Dan di sini pemain juga harus mengerti nih bagaimana profesionalisme mereka dilihat dari sistem peminjaman. Jadi jangan ada lagi nih Pak Wapres dan teman-teman yang lain mau dibilangin, udah kalau memang mau ke klub saya, urus sendiri surat keluarnya, alasan apa kayak gitu, sama klub lama dapat surat keluar baru pindah ke sini. Nah, itu harus dipahami bahwa bisa ada regulasinya tadi kan, ada mekanismenya tadi, harus dipahami bagaimana loan ini bisa terjadi. Jadi kedepannya kita nggak mau lagi lah dengar ada pemain yang alasan ke klub lama bahwa keluarganya sakit, ingin dekat dengan keluarga, ingin melanjutkan sekolah kemana, ingin keperluan pekerjaan dan lain-lain. Kalau mereka paham bagaimana hak mereka dalam loan ini, dan si klub yang mau pinjam itu juga paham bahwa ya udah mengajukan tawaran resmi aja, jangan nelpon si pemain bisa nggak keluar, kalau bisa keluar ke sini habis itu. Nah, itu juga nggak bagus. Ini juga bisa terkait dengan transaksi bisnis tadi, bahwa bukan hanya di fee transfer tapi di loan juga si pemain atau si klub juga bisa dapat fee dari situ. Itu kurang lebih kesimpulan dari obrolan kita kali ini bersama Andri Tani sebagai Wapres dari APPI dan Mas Aji. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.